Halo, perkenalkan nama saya Cindy Yolanda Barubarus. Pada kali ini kita akan membahas tentang transfer pricing. Oke, harga transfer. Harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antara pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Dan yang ditransfer itu adalah alokasi biaya dari departemen satu ke departemen lain, atau harga jual atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Contohnya, biaya listrik. Biaya listrik misalkan dari departemen menghasilkan listrik ke departemen yang menggunakan listrik dalam suatu perusahaan. Nah, harga atau nilai dari suatu produk atau jasa yang melibatkan satu departemen atau satu divisi yang berada dalam satu skop perusahaan. Latar belakang dari transfer pricing yaitu satu, diferensiasi, pembagian tugas untuk mencapai sasaran suatu organisasi, di mana dalam suatu perusahaan memiliki divisi pembagian tugas atau tanggung jawab dengan tujuan mencapai sasaran suatu organisasi atau perusahaan, di mana pembagian tugas itu dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Yang kedua, diversifikasi. Dalam suatu perusahaan itu dengan bentuk holding, di mana munculnya divisi-divisi dalam holding tersebut. Itu berada dalam perusahaan besar, contohnya grup Indofood memiliki divisi snack dan Cheetos, atau memiliki beberapa divisi lainnya. Yang ketiga, desentralisasi. Dalam suatu perusahaan, cabang diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan. Ya, misalnya kantor pusat ke kantor cabang, maka kantor pusat memberikan delegasi kepada kantor cabang dalam pengelolaan. Bentuk desentralisasi yang pertama, fungsional, yaitu fungsi pokok yang dijalankan tergantung pada fungsionalnya. Misalnya, bentuk cabang mengorganisir karyawan atau mengorganisir bagian penjualan. Yang kedua, geografik, itu berdasarkan wilayah, contohnya wilayah utara, timur, barat, dan lain-lainnya. Yang ketiga, profit, yaitu pusat-pusat laba departemen satu ke departemen lainnya, yaitu adanya proses transfer atau adanya penyerahan barang atau jasa dalam satu bentuk harga atau value atau nilai. Manfaat dan kelemahan desentralisasi. Yang pertama ialah manfaat. Manajer tingkat lebih rendah memiliki pengetahuan terbaik tentang kondisi setempat, yaitu diberikan wewenang untuk cabang mengambil keputusan karena lebih mengetahui keadaan dan kondisi setempat. Kesempatan berlatih mengelola unit organisasi. Di sana bisa terjadi adanya konflik interest antara kepala utama dan cabang. Motivasi berprestasi. Yang kedua, kelemahan. Keputusan manajer menguntungkan divisi yang dipimpin, tapi merugikan perusahaan, karena masing-masing mereka mementingkan divisi mereka masing-masing dan terabaikan sasaran secara global. Yang kedua, kecenderungan manajer memiliki sendiri unit organisasi penghasil jasa, padahal akan lebih murah jika jasa disediakan secara terpusat. Yang ketiga, biaya pengumpulan dan pengelolaan informasi naik. Kinerja dari pusat laba atau departemen atau divisi
Berdasarkan laba, setiap transfer barang antar pusat laba atau divisi akan berdampak pada laba divisi masing-masing yang terkait. Masalah penentuan harga transfer yang pertama mementingkan divisi masing-masing, maka terabaikan sasaran secara global. Yang kedua, dua pusat laba yang terlibat, divisi penjual yaitu yang mentransfer barang atau jasa, dan divisi pembeli yang menerima transfer barang atau jasa dari penjual. Yang ketiga, kinerja dari pusat laba atau departemen atau divisi berdasarkan laba setiap transfer barang antar pusat laba atau divisi yang akan berdampak pada laba divisi masing-masing yang terkait. Karakteristik harga transfer. Yang pertama, bagi pembeli harga transport akan menjadi biaya. Yang kedua, harga ada unsur cost dan laba. Semakin tinggi laba, divisi penjual semakin besar. Yang ketiga, antar divisi yang melakukan transfer barang akan terjadi negosiasi. Metode harga transfer. Yang pertama, harga transfer atas dasar biaya, yaitu dengan menggunakan full costing. Biaya yang dipakai mengandung biaya tetap atau biaya variabel. Kelemahannya tidak intensif untuk unit penjual, karena biaya yang akan dinilai hanya sebesar cost-nya. Tidak ada insentif atau profit yang diterima penjual. Yang kedua, variable costing. Harga transfer hanya memuat biaya variabel yang terjadi. Keunggulan, bagi unit penerima biaya semakin kecil, dan kelemahannya tidak adil bagi unit pengirim, karena tidak memperhitungkan laba dan tidak dapat menutup biaya. Yang kedua, harga transfer atas dasar harga pasar. Biaya kesempatan baik bagi unit pengirim dan unit penerima. Nah, penentuan harga pasar dengan metode harga pasar biasanya ditetapkan dengan harga pasar minus. Keunggulannya merupakan pengukuran yang baik terhadap prestasi unit-unit yang terlibat dalam transfer tersebut. Dan kelemahannya, satu, tidak semua produk mempunyai harga pasar. Yang kedua, penghematan tidak dapat dinikmati bersama. Dan yang ketiga, harga pasar tidak selalu sama dengan harga yang tercantum di dalam daftar harga. Lebih sulit lagi jika harga pasar sangat fluktuatif. Nah, komponen biaya yang diperhitungkan, di mana biaya digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer. Dengan menggunakan full costing, yaitu biaya variabelnya, biaya produksi, biaya pemasaran variabel, biaya admin dan umum variabel. Maka total biaya variabelnya sebesar X, dan dimasukkan biaya tetap, biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap. Maka total biaya tetap semua dijumlahkan, maka disebut dengan total full cost. Nah, di bagian variabel cost atau biaya variabel, maka biaya yang dimasukkan hanya biaya variabel, yaitu biaya produksi variabel, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel. Maka semuanya dijumlahkan dan disebut dengan total biaya variabel. Nah, kelemahan metode penentuan harga transfer atas dasar biaya yaitu yang pertama, harus dihitung dulu komponen biaya yang diperhitungkan. Yang kedua, sulit menentukan laba atau ROI, return of investment, yang wajar bagi unit pengirim. Yang ketiga, tidak ada jaminan unit pengirim untuk mendapatkan laba atau ROI yang telah disetujui bersama. Sekarang kita masuk transfer antar pusat laba, yaitu kuantitas produk yang ditransfer antar divisi cukup besar. Tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya lain. Tidak perlu menyediakan gudang penyimpanan oleh divisi pengirim. Untuk perhitungan harga transfer dengan cost based transfer pricing, yaitu melalui 3 pendekatan: full costing, variable costing, activity based costing.
Dengan pendekatan full costing, unsur biayanya itu biaya produksi. Untuk mencari persen markup-nya, biaya non-produksi ditambah ROI% dikali aktiva penuh dibagi biaya produksi. Untuk variabel costing, unsur biayanya yaitu biaya variabel. Untuk mencari persen markup-nya, biaya tetap ditambah ROI% dikali aktiva penuh dibagi biaya variabel. Dengan pendekatan activity based costing, unsur biayanya terdiri atas 4. Yang pertama, unit level activity, yaitu biaya dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Contohnya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, biaya angkut, dan lainnya. Yang kedua, batch related activity, yaitu biaya tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi. Contohnya biaya order pembelian. Yang ketiga, product sustaining activity, biaya yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk dan biaya dan mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Contohnya desain. Yang keempat, facility sustaining activity, yaitu biaya yang berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya biaya depresiasi. Sekarang kita masuk dengan metode negosiasi antar divisi, yaitu menetapkan dasar penentuan harga transfer antar divisi melalui full costing atau variable costing, tipe biaya atau biaya standar atau historis, unsur biaya dan aktiva dan tarif investasi untuk menghitung laba, dan diterapkan jika 1. Tidak tersedia harga pasar. Yang kedua, timbul masalah untuk penentuan laba dari produk tersebut, ketidakadilan laba antar divisi. Yang ketiga, produk tersebut tidak dihasilkan pihak eksternal perusahaan, dan kelemahannya itu bisa memakan waktu yang lama. Nah, yang terakhir kita masuk di metode arbitrase. Yang ke-1, metode ini digunakan sebagai upaya menengahi jika timbul kebuntuan atau konflik antar manajer divisi. Dalam negosiasi harga transfer, lembaga arbitrase menyelesaikan masalah antar divisi. Dalam penentuan harga transfer, mengkaji perubahan sumber pengadaan dan mengubah aturan penentuan harga transfer. Yang kedua, sebagai arbitrasor adalah direksi atau top manajemen. Oke, materi kita sudah selesai. Terima kasih ya buat teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe. Kurang dan lebihnya saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Thank you.